Standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kedua bersama aku Alfa dan narasumber kita yaitu Muna. Hari ini kita akan membahas tentang pengalaman berhijrah Muna. Kapan sih pertama mulai berpakaian secara syar'i dan bersyarat ini? Dia memulai berhijrah ini yaitu di awal SMA. Itu mulainya di pertempatan dari awal SMA. Muna mulai, tapi itu belum dari masih berpakaian syar'i. Juga panjang, pakai rok, pakai gamis itu di awal SMA. Perlahan ya, pasti perlahan. Terus tuh udah naik kelas 2, itu udah mulai memutuskan diri untuk memakai cadar. Itu karena termotivasi juga dari beberapa orang seperti teman-teman Una sama kakak tingkat Una. Kamu pakai untuk kondisi yang lebih lama nah terinspirasi Ada. Kalau bercadar ya ada dong. Itu yaitu Ustazah Halimah Alaidrus. Oh itu iya, kenal itu ya? Iya betul, itu yang buat Una kayak gimana sih wanita itu yang sesuai dengan syariat Islam gitu, yang benar-benar Allah cintai gitu. Jadi kayak Una memutuskan untuk bercadar pada tahun 2021 kelas 2 SMA tepatnya. Berarti itu yang memutuskan untuk memakai cadarnya mulai dari SMA ya? Iya, dari SMA. Kenapa mulai nggak masuk ke lingkungan kayak pondok pesantren gitu? Mana kayak dari sekolah umum kan berpikir tinggi sama Iya, kan awalnya Una bercadar itu pada kelas 2 SMA tadi kan, dan memutuskan untuk berhijrah itu di awal SMA. Dia benar-benar emang di kelas 2, jadi kayak udah di pertengahan jalan tuh kan. Jadi Una sebelumnya kan nggak terpikir tuh mau bakal berhijrah gitu kan. Jadi kayak nggak terpikir mau masuk pondok. Jadi pas udah kelas 2 SMA kayak Una mikir kayak ya Allah, sebenarnya lingkungan orang seharusnya pondok gitu. Tapi ya mau nggak mau udah di pertengahan jalan. Itu lagi ujian juga kan. Mau kenaikan kelas 3 gitu. Jadi kayak udah nanggung banget. Jadi mau nggak mau udah harus beradaptasi di lingkungan umum dan berusaha istiqomah pada saat itu. Gimana tempat selain kayak sekolah gitu baik belajar luar agama lima ke dalam Dan kebetulan waktu itu Una udah sekolah kami udah sistem putih itu kan. Pada saat itu kami masuk dari pagi jam 7 sampai jam 4 sore. Jadi di sekolah itu cuma belajar PAI kan. Jadi kan cuma belajar basic-basicnya doang, kayak umumnya doang gitu. Jadi untuk belajar kayak segi agama kita dari cadar itu nggak ada di sana. Jadi Una memilih untuk belajar di luar, kayak cari-cari kajian mengenai pakaian dan juga cari-cari konten yang memang kita butuhkan sesuai dengan apa yang Una pakai sekarang gitu kan ya. Terus Una juga kemarin itu sempat les private bahasa Arab karena kayak kan udah punya tekad untuk masukin. Jadi mau nggak mau harus punya basic umumnya dulu nih dalam bahasa Arab gitu. Tapi nggak lama, itu sekitar beberapa bulan, 3 bulan lebih lah. Karena udah bakal masuk kampus, bakal masuk kuliah, jadi udah cuman di basic umumnya banget ilmunya gitu. tapi berarti masuk ada niat sama Ya, kalau bahasa Arab enggak, karena memang kayak dapat saja ya, karena biar punya aja gitu. Jadi kayak udah sampai poin, nggak terlalu culture shock gitu. Jadi kayak kita punya pegangan dikit aja gitu. tanggapan keluarga kayak teman-teman atau gimana pas memutuskan Pasti mereka waktu itu ya sangat-sangat culture shock. Jangankan mereka, punya pribadinya sangat-sangat culture shock dengan perubahannya yang secara signifikan gitu. Kayak tiba-tiba kok udah bercadar aja gitu. Apalagi sebelumnya udah tergolong dari SMP itu tergolong jadi murid yang nggak terlalu sopan gitu lah, kayak berandal
Iya masa SMP itu masih kayak beranggalan itu dari kelas 7 sampai kelas 9 itu masih pernah buat kasus ya buat kasus juga di sekolah. Sedangkan itu lah berani dulu. Jadi ketika SMA memutuskan untuk nggak tahu kayak terbesit di hati kayak gimana ya kalau itu berubah gitu. Jadi kan waktu itu kelas 1 SMA kan masih COVID, jadi kayak masih jarang juga itu ke sekolah ke SMA karena masih pakai sesi pada saat itu. Jadi kayak jarang ketemu nih sama teman-teman yang lain. Jadi pironya itu ketemu kelas 2 SMA. Itu pas sudah 2 SMA itu kan udah bercanda tuh. Tapi di sekolah nggak pakai canda. Iya. Tapi karena di sekolah itu nggak boleh pakai canda karena gajian master. Jadi ketika teman-teman lihat kayak ada tiba-tiba syarinya aja mereka kayak overly shock gitu. Kayak unes nakal dulu nakal itu tiba-tiba banget pakai syari gitu. Terus dari pihak keluarga juga, karena kan keluarga lah yang paling tahu ya relasi kita gitu kan. Nakal apa gitu. Jadi kayak orang tua bilang kalau emang belum sanggup bercanda, ya udah nggak apa-apa dulu kayak perlahan aja dulu gitu. Jadi saya juga mendengarkan perkataan kedua orang tua. Jadi kayak cuma berpakai cat itu dan perlahan udah bertekad untuk ngambil cadar gitu. Tapi masih dalam rangka sunnah, jangan nggak wajib karena memang belum sanggup ngambil hal ini sebagai wajib gitu. Iya, karena kan masih kayak untuk berubah itu nggak langsung iya gitu. Godaannya apa sih nggak digampangkan kan? Apalagi di zaman sekarang kan dia memakai sepatu berbangan. Iya pasti, apalagi kita remaja pasti sangat ya cobaannya pasti ada banget gitu. Iman kan terus naik, betul banget sih. Tapi kayak itu tuh tergantung ke diri kita lagi gitu kan. Tergantung kita memposisikan diri kita tuh ke hal yang mana gitu. Kalau yang paling penting itu dari segi pertemanan sih. Kalau kita punya pertemanan yang mudah mendukung banget, tapi sebetulnya kita punya teman yang kayak apa namanya kurang mendukung gitu dan ya ada. Jadi sempat kayak down sama seperti itu. Jadi kayak udah memutuskan untuk nggak pakai pakaian yang syar'i lagi. Itu terjadi waktu udah mau naik kelas 2 itu kan perempuan udah kayak ketika berteman sama mereka, ketika berteman lagi mereka bilang kayak bisa nggak sih dapat komen gitu kan, bisa nggak sih berpakaian kayak ya udah biasa aja gitu, kenapa harus terlalu fanatik gitu, karena kan kita Islam itu kan juga beda kan gitu katanya. Iya jadi gitu kayak udah sempet down banget waktu itu. Jadi kayak kamu lepasin aja ya pakaian itu aja. Iya jadi apa gitu udah tuh memutuskan untuk berpakaian biasa, udah mulai pakai juga pendek lagi gitu kan. Kita tadi kayak pelan-pelan Gimana kayak memutuskan dekatnya juga lagi setelah ada itu tadi. Kan pernah bilang pernah ada kenal seseorang itu tepatnya dia tuh anak santri. Jadi dia tuh kayak ngasih motivasi, ngasih ilmu-ilmu yang emang udah butuhkan gitu. Dia bilang kalau udah benar-benar pengen berubah, dia harus diyakinkan dulu kita Allah, harus benar-benar pada Allah gitu kan. Ya betul, karena kan sebelumnya bisa dibilang udah berubah karena seseorang. Jadi karena manusia gitu. Jadi kayak kalau itu keimanan kita bakal goyah kalau karena dia karena memang niatnya sebetulnya salah gitu juga kan. Jadi kayak itulah mulai di kelas 2 SMA awal SMA itu 2 SMA mulai untuk merubahkan niat karena memang dirinya harus sama Allah gitu, Allah Ta'ala. Jadi rela ninggalin mereka nih.
sendiri memang sesuai dengan niat Una ke Allah gitu kan. Dari situ Una memang dicoba banget, diuji banget. Itu tuh Una dijawab, Una nggak punya teman sama sekali. Una harus ninggalin seseorang itu juga, karena kan kita nggak boleh nih berubah pada seseorang. Jadi apapun kayak udah ngelepasin semua gitu, saking apanya pengen fokus hijrah gitu kan. Jadi mau nggak mau kita harus kehilangan semua itu. Tapi seiring berjalannya waktu kita kan diberi kemudahan loh dalam hal itu. Kita didatangkan hal-hal yang lebih baru, hal-hal yang lebih baik lagi. Karena kan ketika kita kehilangan orang-orang yang memang nggak cocok untuk kita bakal diganti lagi dengan orang-orang yang bahagia, lebih mendukung kita, mendukung kita untuk fokus beribadah juga sama Allah. Gimana cara menjaga semangat dalam hijrah ini? Ya itu tadi, nama yang sebelumnya tadi yang saya kan berubah itu karena manusia. Ketika kita berubah karena manusia itu kayak kalau kita buat kesalahan kan, melihat mereka kayak buat kesalahan, itu tuh kayak iman kita langsung kayak impian dulu gitu. Jadi kayak turun naik. Jadi makanya itu yang kita tuh berusaha dan itu berusaha kayak berusaha mengganti niatnya dengan sebaik-baik mungkin. Kayak apa namanya, di situ udah mulai mencoba untuk maju sholat taubat gitu, biar dosa-dosa yang kemarin itu hilang, biar minta doa juga sama Allah ya Allah, semangatkan aku gitu, semangatkan kita dalam berproses hijrah ini kan emang berat banget apalagi Una benar-benar sendiri gitu. Iya, nggak ada, apalagi di lingkungan yang umum itu tuh benar-benar virus sendiri, berat banget. Jadi kayak cuman kita tuh berpegang teguh dengan keyakinan sih sebenarnya, kayak kalau kita udah niat benar-benar karena Allah, pasti Allah mudahkan, pasti semangat itu bakal muncul dengan sendirinya gitu. Gimana pendapat Una soal budaya pakaian? Soalnya lagi rame tuh. Iya sih, I know itu kayak banyak banget sekarang, banyak wanita kayak di TikTok, di IG, di mana di platform digital manapun banyak wanita yang mereka udah berhijab nih, tapi kayak mereka tuh berhijab tapi kayak telanjang gitu, ada yang berpakaian ketat gitu kan, kayak ini apa namanya gitu, kayak diselempangkan aja lehernya kelihatan gitu kan, dan berjoget juga di depan umum. Banyak wanita yang kayak itu tuh mereka buat gitu tuh biar viral, biar followernya banyak, biar viewersnya banyak. Ya jadi gitu ya, apa namanya, mereka tuh nggak sungguh-sungguh meyakini bahwa hijab itu malu gitu. Jadi mereka harus hanya berpakaian ya sesuka hati mereka, kayak bergaya aja kayak itu tadi pengen mencari follower yang banyak viral, jadi kayak rela mengorbankan harga diri marwah mereka untuk kesenangan duniawi semata gitu. Tapi kita selaku perempuan juga nih, kita nggak boleh mereka, iya seharusnya kita tuh mendukung mereka. Gimana sih seharusnya pakaian yang baik itu gitu. Jadi kita bisa saja kita cek pribadi langsung kalau itu konten-konten yang seperti iya pribadi face to face gitu. Nah ada cerita waktu itu ya, pernah pergi di salah satu kafe itu lihat ada kafe yang mereka nggak pakai jilbab, pakainya tuh pendek, pakai pendek juga kan, nggak pakai jilbab gitu. Tapi mereka pas ketika azan mereka
berhijrah. Coba ceritakan gimana sih dia bikin Una tuh merasa terinspirasi untuk berhijrah. Oke, Una tuh kenal dia tuh sedikit cerita dulu ya. Una kenal dia tuh pada saat kelas 2 SMP. Itu tuh benar-benar Una masih perilakunya masih bocil banget kan pada saat itu. Jadi kayak ketika dia tuh banyak memberikan, dia tuh tamatan dari pondok, dari kelas tamat SD dia tuh langsung pondok sampai SMA. Dan memang memang pondok, anak pondok banget. Memang belajar di lingkungan yang agamis banget. Dia hafal 30 juz. Subhanallah. Iya, Masya Allah banget. Dia hafal 30 juz, banyak hafal-hafal hadis. Keren. Emang belajar yang kitab-kitab gitu lah. Jadi kayak ketika Una kenal sama dia, itu tuh posisinya karena Una masih kecil banget, kayak pemikiran masih belum terlalu luas. Dia ada memberikan Una kayak saran gimana sih seharusnya wanita tuh kan sangat dijaga nih dalam Islam gitu, dari segi pakaiannya, dari segi menjaga auratnya, perilakunya, cara berbicaranya, itu tuh memang dijaga dalam Islam gitu, seindah itu wanita. Bahkan ada ayat yang memang diturunkan khusus untuk wanita kan, An-Nisa. Iya betul, dia menjelaskan berbagai banyak ilmu ke Una, tapi pada saat itu karena posisinya hati Una belum ingin kayak belum terbersit lah untuk berubah. Jadi Una masih kelas 2 SMP itu masih kayak tidak terlalu menghiraukan itu nasihat-nasihat yang beliau berikan. Jadi kayak Una acuh nggak acuh pada saat itu. Dan Una masih waktu kelas 2 SMP itu masih buat apa lah, kayak hal-hal yang memang nggak terlalu bermanfaat lah gitu. Jadi kayak nggak sesuai Una berpakaian pada saat itu, masih pakai celana, masih pakai jilbab pendek, masih selempang gini gitu. Bahkan kadang Una kayak pernah juga nggak sholat gitu kan, nggak beribadah, nggak full lah dalam sehari itu sholatnya gitu. Dia mulai itu, jadi dia kayak masih mau membimbing Una pada saat itu. Jadi kayak dia masih memberikan saran yang begitu banyak dengan sesabar itu sih dia kayak. Jadi Una masih belum terima kenapa harus Una diselamahin gitu. Jadi kayak emang kan Allah kan baik nih kan. Jadi mungkin kalau apapun yang Una lakuin mungkin Allah fine aja. Sepemikiran itu kayak gitu dulu. Jadi kayak seiring berjalannya waktu dia masih memberikan Una motivasi dan nasihat, dan alhasil dia jarang tuh memberikan, karena dia kan anak pondok kan nggak boleh main apa tuh, main HP, nggak boleh apa juga gitu kan. Jadi dia pulang pondok, jadi Una ya udah kayak anak liar aja lagi gitu kan. Jadi sampailah kelas 9 itu Una masih anak liar banget, masih berandalan lah gitu bisa dibilang. Nggak tahu kenapa waktu tamat SMP dia pulang pondok, jadi kami komunikasi lagi. Dia mulai nasihat Una lagi gitu kan. Mau nggak mau dia kayak mana ya, harus membuat Una tuh kayak harus berubah gitu. Dia bilang kayak, Una mau nggak kayak jangan langsung jadi wanita dari wanita bercadar sesungguhnya gitu kata dia. Dari perilaku, pelan-pelan dari perilaku, cara berbicara. Karena pada saat itu gaya bicara Una tuh kayak bener-bener kayak anak zaman now gitu. Segala maki-makian pernah Una sebut pada saat itu gitu. Pokoknya setiap Una bicara pasti ada akhiran yang buruk, kata-kata buruk. Paham. Ya, you know lah gitu. Jadi mungkin itulah yang membuat Una tuh berat untuk meninggalkan hal-hal itu. Jadi dia bilang wanita itu harus berbicara dengan nada lembut, tidak boleh berkata kasar gitu. Karena sejijiknya air liur anjing, lebih jijik lagi ketika ada wanita yang berbicara kotor gitu. Jadi tahu. Jadi tadi kan orang bicara tuh gimana dia menyampaikan bahwa wanita itu harus berbicara dengan nada yang sangat lembut gitu, dengan kata-kata yang tidak kotor lah gitu bahasanya. Jadi nggak tahu kenapa ya, karena udah sering dia nasehatin, jadi kayak tiba-tiba waktu awal SMA
kayak terbersih hati ini ya Allah. Gimana kalau Una mutusin untuk berubah gitu, karena Una kayak takut aja mati dalam keadaan nggak Tidak mencintai Allah. ridho, nggak mencintai Allah gitu, nggak mendapatkan ridho darinya. Jadi kayak udah mencoba lah untuk membuka hati, membuka diri untuk berubah gitu, untuk berhijrah gitu. Dan susah, sangat-sangat susah, karena kan Una manusia pertama di keluarga besar yang benar-benar pengen memakai pakaian syar'i gitu. Jadi kan sebelumnya Una nggak lahir dari keluarga yang fanatik dan nggak agamis banget, nggak. Jadi kayak Una tuh memang mulai dari awal gitu loh, kayak mana caranya menjadi wanita yang benar-benar soleha gitu, wanita yang syar'i, wanita yang agamis. Una tuh pure benar-benar dari diri Una sendiri, tapi karena hati Una udah ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah yang Allah berikan. Jadi itu, karena itu tadi Una memutuskan untuk berubah lah. Memang susah, sangat susah, karena dari dulu Una berpakaian yang sangat-sangat biasa saja, langsung ke berpakaian rok, pakaian hijab syar'i, tertutup gitu kan. Terus dari perilaku juga, dari dulu harus dulu tuh berandalan kan, seperti yang Una bilang tadi. Jadi harus menjadi orang yang soft spoken, menjadi orang yang ramah, sopan santun. Itu butuh waktu sangat-sangat lama. Terus tuh dari segi bicara juga, dulu tuh Una orangnya belak-belakan banget. Semua omongan kita kan udah sebut gitu. Tiba-tiba harus menjaga lisan, menjaga pandangan, menjaga hati gitu. Itu tuh butuh 150 derajat berubah ya. betul banget, itu tuh butuh proses yang sangat panjang gitu. Jadi tapi karena ada seseorang tadi itu, dia selalu memberikan Una semangat dan motivasi gitu kan. Jadi adalah pegangan gitu kan. Dan Una pun mulai mencintai Allah, mulai mendekatkan diri ke Allah gitu. Jadi kayak dari itulah Una berusaha mengejar cintanya Allah, tapi Una tinggalin yang seseorang tadi, karena kayak nggak baik untuk berubah karena seseorang gitu kan. Jadi kayak mau nggak mau Una lepasin semuanya, Una fokus ke diri Una sendiri gitu kan, dan berusaha minta ridho ke orang tua juga. Iya, karena penting ya ridho mereka juga. Kalau kita niat doang tapi nggak ada ridho mereka susah. Iya betul. Jadi kayak mau nggak mau Una bilang ke orang tua apa gitu kan. Una mau, insya Allah mau berubah gitu, dari segi pakaian, dari berbicara gitu kan. Orang tua bilang ya udah, ngasih motivasi juga, ngasih semangat juga, karena kayak orang tua bilang semangat tapi harus jaga hati, harus jaga mata, jangan cuma omongan doang gitu, tapi tindakan juga ya, tindakan juga gitu. Dari situ kan nunjukin ke orang tua nih, harus sholat tepat waktu, harus kayak depan orang tua tuh harus belajar baik lah, kayak harus belajar sopan santun yang sebaiknya anak yang soleha gitu. Kayak udah juga ngelaksanain sholat sunnah. Jadi kayak orang tua tuh juga udah mulai melihat Una tuh dengan dengan wanita yang soleha, anak yang soleha gitu. Oh, berarti anakku udah pengen berubah, betul-betul berubah nih gitu. Jadi Bukan sekedar omongan doang. iya, jadi itu yang buat mereka tuh juga mendukung Una gitu. Dan Una mencoba, gak tahu kenapa waktu tuh ada lihat seseorang yang menggunakan cadar. Jadi kayak tiba-tiba kan terbersih di hati ini, ya Allah, kalau Una pakai cadar gimana ya, karena kayak kan wanita itu sangat dijaga kan. Iya. Jadi Una tuh kayak tingkat rasa malu Una tuh makin tinggi pada saat itu. Jadi kayak gimana kalau Una berusaha menetapkan diri Una bukan hanya dari ujung rambut ke muka, telapak tangan, tapi muka juga Una tutup gitu. Karena kayak ngerasa takut aja, takut apa namanya? Takut hawa nafsu Una tuh tinggi gitu. Jadi kan kalau Una pakai cadar, Una lebih menjaga diri gitu kan, menjaga diri dari lawan jenis. Jadi kalau mau aneh-aneh, ingat pakai cadar. Iya, gitu. Una kan pakai cadar nih, pakai pakaian yang dipakai oleh Sayyidah Fatimah Zahra, anak Nabi, Iya. istri para Nabi. Jadi Una
lebih takut untuk ngelakuin tindakan yang benar-benar buruk gitu. Karena kan udah pakai pakaian yang sangat-sangat suci gitu. Jadi ya dari situ udah berusaha ngejaga perilaku udah banget, kayak konsisten lah, istiqomah dengan pakaian yang sekarang gitu kan. Alhamdulillah dari kelas 2 SMA hingga sekarang udah konsisten dalam memakai pakaian ini gitu. Alhamdulillah banget, karena kayak nggak nyangka loh bisa dapat hidayah ini, hidayah yang sebesar ini. Karena kan Una kan benar-benar pure dari lingkungan yang umum, sekolahan umum, jadi kayak nggak ada penunjang sebenarnya. Tapi karena dari hati Una yang pengen lebih taat lagi, ya alhamdulillah gitu. Sangat menginspirasi ya guys. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa perubahan signifikan yang Una rasain setelah berhijrah ini? Oke, pasti banyak, sangat-sangat banyak. Dulu itu ya, sebelum berhijrah, udah ketika ngelakuin hal-hal yang nggak bermanfaat kayak ninggalin sholat itu nggak ngerasa takut, nggak ngerasa ya udah biasa-biasa aja toh, cuman sholat. Nanti kan bisa minta ampun ke Allah. Terus dari segi pakaian kayak ya udah nak berpakaian bebas, karena kayak kan Islam itu indah, Allah kan maha memaafkan. Karena Una tuh mikir kayak ya udahlah terserah Una lah gitu kan, dunia Una gitu. Itu sebelum berhijrah. Tapi ketika sudah berhijrah, segala sesuatu yang terjadi itu Una mikir ke depannya, ya Allah kalau ketika Una kayak gimana ya, ketika ada rasa ini pengen lalai sholat, itu tuh langsung kayak berdosa banget loh gitu. Kayak bahkan tertinggal 5 menit aja setelah azan tuh kayak ngerasa, ya Allah aku lalai ya dengan panggilanmu gitu. Seakan-akan Una Malu ya jadinya kita ya. Seakan-akan Una tuh semuanya diawasi. Jadi ngerasa kayak segala aktivitas bakal diawasi nih sama Allah gitu. Jadi mau nggak mau Una harus mencoba menikmati dengan perubahan itu gitu. Kayak seru karena kayak kita tuh mulai dekat gitu sama Allah, ngerasain cinta Allah tuh gimana dalam menjaga setiap hambanya gitu. Nah, itu tadi cerita singkat dari perjalanan dalam hijrah yang menunjukkan bahwa tidak harus dalam beda agamis kita bisa berhijrah. Kayak orang-orang biasa nih kayak di sekolah umum, terus harus tiba-tiba dapat hidayah, kan kita nggak tahu ya, hidayah bisa datang kapan saja. Jadi orang kayak nggak berubah, tiba-tiba punya berubah, kan langsung ada juga tuh yang langsung bersyarat ini.